Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Kuli Broiler. Kali ini saya berada di kandang Ibu Eni Rohmah yang saat ini ayamnya berumur 32 hari dan sudah disampling bobotnya 17 dengan FCR 1,56. Oke, kita lanjut ke video utamanya. Tapi sebelum ke videonya, ada baiknya untuk tombol subscribe ditekan dulu dan tekan tombol loncengnya. Oke, saat ini saya sudah berada di dalam kandangnya Ibu Eni Rohmah. Ini populasi ayam 2500. Nah, tadi sudah saya katakan itu di sampling itu bobotnya 17, FCR 1,5. Umur saat ini umurnya 32 jalan. Ini ayamnya kelihatannya montok-montok lah kelihatan. Perlu diketahui bahwa kandang ini adalah kandang postal tingkat, karena posisinya kandangnya di tingkat, yang di bawah diisi ayam, yang atas juga diisi ayam. Ini 2500 dibagi dua, yang bawah itu 1250, yang atas juga 1250. Saat ini saya kan berada di kandang yang bawah. Ini kalau dilihat ayam seperti saya bilang tadi, yang kelihatan montok-montok. Cuman kalau diamati dengan seksama, ini ada beberapa kekurangan. Karena apa? Dilihat dari sekamnya juga kelihatan sudah menggumpal. Terus ayamnya itu ada yang beberapa ekor itu penting alias megap-megap lah, orang lokal ngomongnya itu megap-megap, tapi kalau bahasa orang Perayaman kan peping gitu. Nah, ini kalau dilihat ini umurnya 32 itu kelihatan, yang jantan-jantan juga kelihatan dengan jelas. Ini sekamnya banyak yang gumpal. Ini sebenarnya terlalu lembab ini, karena pengaruh dari suhu yang panas dan keinginan ayam minum itu sangat tinggi. Nah, ini tempat pakannya juga kurang tinggi. Ada baiknya tempat pakan kan dinaikkan, nah itu setinggi dengan tembolok. Jadi kalau ayam itu berdiri itu kan bisa di bawahnya, atau posisinya dia itu nggak bisa naik ke tempat pakan. Nah, ini nih ayamnya. Tempat minumnya juga itu sebaiknya juga tingginya itu setinggi tembolok atau setinggi punggung, dan untuk apa namanya, tempat pakannya juga setinggi segitu, setinggi punggung atau setinggi tembolok. Nah, ini malah ada beberapa tempat pakan yang gantungannya lepas. Ini bisa pengaruh sekali dengan adanya pertumbuhan alat, ataupun mempengaruhi FCR-nya membengkak, atau namanya pakan itu nggak jadi daging. Ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar kalau nggak cepat diatasi. Ini malah ada beberapa tempat minum yang kurang. Ini kalau pengaruhnya ayam ke hausan atau minumnya kurang, itu kan bisa memungkinkan bobotnya juga kurang. Karena dengan posisi umur 32 kok bobotnya baru 1,7, itu kan sebenarnya masih kurang. Karena untuk ayam-ayam sekarang, ayam broiler saat ini, untuk genetikanya kan dan posisi umur-umur 2 bobot 2 kilo itu umurnya kan umur 30 hari. Nih ada tempat pakan ini berarti kan ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Pertama di suhu yang lembab, yang kedua tempat pakannya terlalu rendah, terus tempat minumnya
juga banyak yang kosong. Nah, ini perlu diatasi agar nantinya itu performa dari kandang ini bisa bagus. Kenapa? Dari beberapa pengaruh tadi itu kan, namanya performa itu kan kalau kayak pakan itu sebagai inti utama, karena posisi pakan itu mempengaruhi FCR, sedangkan FCR sendiri itu kan dari perbandingan 1 kilogram pakan menjadi berapa kilogram daging. Ya mati, ayamnya juga banyak yang menggerombol ke pinggir, ini terlalu panas ini pada posisi kandang itu open, postal tapi open, dan posisinya juga tingkat. Ini ketinggian kandang itu yang kandang bawah itu sekitar 2,5 meter. Ini kalau bagus sebenarnya kalau ini dibuat semi close house kayak gitu, karena posisi dilihat dari rangkanya aja udah dicor beton. Ayamnya banyak tempat pakan itu yang miring. Ini kan pengaruhnya pakan itu kalau dibuang itu kan posisinya banyak yang tumpah, otomatis ayam juga injak-injak atau diceker-ceker pakai kakinya. Sebenarnya montok-montok, cuman bentuknya kok dari 1,7 bersegitu kayak gitu. Nih lihat ayamnya, lihat montok-montok lah pantatnya. Kalau orang buat Jawa bilang untuk daerah sini itu semlohai, tapi ada orang yang bilang ya namanya trondol. Karena apa, bulunya tidak terlalu lebat kayak gitu. Ini posisinya ini ayam karena saya posisinya sambil jalan ayamnya menumpuk, jenggernya juga udah kelihatan. Ini yang betina, ini jantan. Oke, kita sekat sebelahnya, mau lihat tempat pakannya gimana lah. Ini tempat pakannya juga rendah-rendah sekali ini. Nih, tempat minumnya aja minumnya kurang. Ini kan pengaruh sekali di bobot. Ini bisa menimbulkan penyakit juga, karena apa, posisinya kan pakan yang tumpah itu kan nanti bisa diinjak-injak juga dimakan. Kalau udah terlalu tumpah karena pakannya di bawah campur dengan kotoran dan amonia. Ini oke, ini untuk kandang yang bawah. Kita selanjutnya kita ajak teman-teman untuk ke kandang yang atas itu. Ini lantainya juga lantai enggak di semen, tapi posisi lantainya di tanah biasa. Oke, ini dilanjut ke kandang yang atas. Oke, ini tangganya juga bagus, ini tangganya tempatnya Bu Enik Rohma, ini tangga kandangnya. Tangganya aja cor-coran kayak rumah lantai 2 ini. Cuman rangkanya juga bagus, ini bagus sekali sebenarnya untuk semi close house lah. Cuman ini tadi tanya-tanya ke suaminya Bu Enik Rohma itu untuk apa namanya, listriknya yang nggak kuat, untuk dinaikkan dayanya juga kurang memadai gitu. Nah, ini untuk yang lantai 2 ini suaminya. Ini untuk lantai 2. Kalau diamati sih sebenarnya antara kandang lantai 1 postal yang kandang bawah dengan postal yang kandang atas, ini kelihatannya hampir sama. Ayamnya juga kelihatan ada yang trondol-trondol alias montok-montok, pantatnya kayak gitu. Semlohela ini tempatnya juga kayak tadi ini, pada gantungannya pada lepas, pengaruh. Pakannya juga telat, bobotnya kok bisa nyampe 1,7 untuk 32 kan, otomatis kan pengaruh dari pakannya yang
mungkin agak telat, bisa karena minumnya juga telat, karena porsinya pakannya udah habis, terus banyak pakan yang tumpah. Nah ini sekam juga mempengaruhi, karena prioritas utama sebenarnya manajemennya itu manajemen di kandang, entah itu manajemen pemberian pakan, manajemen pemberian minum. Kalau minum sebenarnya nggak boleh telat, pakan juga nggak boleh telat. Yang itu utamanya kan di sekam, di amonia, karena itu mempengaruhi namanya sumber penyakit. Itu bisa menimbulkan penyakit di senot atau korisa, bisa bakteri-bakteri lain seperti salmonella, jamur, atau virus-virus. Karena posisi nantinya kalau posisi ayam sudah kena sakit karena bakteri, itu bisa menimbulkan virus, karena namanya virus itu kan mencari inang. Jadi kalau kekebalan ayam itu udah kurang, imunitasnya ayam kurang, itu kan virus bisa masuk. Karena namanya virus itu kan penyakit mengikuti dari penyakit lain, terutama mengikuti bakteri. Karena kekebalan ayam broiler sudah tidak optimal. Nah, kalau dilihat sepintas itu sebenarnya ayamnya bagus, cuman kok bobotnya baru 1,7, karena posisi umurnya sudah 32. Oke teman-teman, untuk yang belum subscribe di channel saya, channel broiler, ada baiknya subscribe dulu, terus like dan tekan tombol lonceng. Oke, selanjutnya ini saya mengamati dari perjalanan saya di dalam kandang, muter-muter ini hampir keseluruhan itu untuk sekamnya itu kelihatan banyak yang menggumpal. Ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara mengeruk sekam atau mengganti keseluruhan, karena posisi kandangnya kan kandang postal, open tapi postal. Karena ini pengaruh sekali namanya amonia yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ayam. Nah, mungkin untuk kedepannya, karena ini posisi untuk sudah tua, mungkin beberapa hari lagi ayam juga dipanen. Mungkin ini untuk PR lah ternaknya, dan nantinya manajemen perjalanan produksinya dioptimalkan. Karena kalau kayak gini terus, itu pengaruhnya di penghasilan peternak, karena posisinya dapat merugikan peternak itu sendiri. Kenapa nggak dapat hasil? Pakannya seharusnya jadi bagian, cuman terbuang percuma, dan kemungkinan besar malah bisa menimbulkan penyakit yang ditimbulkan dari perkembangbiakan lalat yang sebenarnya karena bahkan banyak yang jatuh dan dibuat bertelur sama lalat. Untuk selanjutnya ini saya mau jalan keluar, maksudnya ini hampir selesai saya keliling untuk kandang yang di atas. Ini airnya tetap sebenarnya imbang lah dengan kandang yang di bawah. Harapan saya semoga ini ya tetap masih untung peternaknya, karena dengan posisinya bobotnya juga walaupun cuma 1,7, tapi FCI juga masih 1,56. Insya Allah ini masih ada keuntungan. Ini tiap langkah ini juga sebenarnya udah padat juga ini untuk waktunya panen ini sebenarnya. Sebenarnya tingkat kepadatan juga sangat mempengaruhi dari pertumbuhan ayam. Ini lebih bagusnya sebenarnya ada penjarangan biar gak terlalu padat sekali. Montok-montok cuman kan padat sekali. Orang Jawa maneman lah, mendingan di penjarangan. Nah, mungkin begitu saja video dari saya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang
pemula soal braille, karena sebenarnya di braille itu tidak ada yang namanya sempurna. Sebenarnya kita semua belajar dan belajar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.